Baik, selamat pagi saudara. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya mengajak saudara untuk men-sharingkan atau mendalami kitab suci dengan metode 7 langkah. Kita mengawali sharing kitab suci dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Amin. Tuhan yang kekal kuasa, puji syukur atas kehadiran ini. Engkau telah melindungi kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, lindungilah kami dalam proses pembuatan video ini dalam metode 7 langkah. Semoga Engkau selalu membimbing menyertai kami dalam setiap jeripaya hidup kami. Engkau kami puji Tuhan hari ini, esok dan sepanjang segala masa. Bapa dan Saya meminta saudara untuk membuka Alkitab Yakobus bab 1 ayat 2 sampai 8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan hati membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Benarlah kita ini membiarkan Allah berbicara kepada masing-masing pribadi dan menghubungkan teks yang saudara pilih yang berkaitan dengan pengalaman hidup saudara. Baik, terima kasih teman Yasin sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengaitkan ketika kira-kira ayat mana yang menarik menurut saya, yang sesuai dengan kehidupan nyata saya setiap hari. Baik, yang menarik menurut saya dalam kitab ini yaitu pada bab ayat 8, yaitu tentang sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya mengajak saudara untuk hening dan men-sharingkan pengalaman perjumpaan Allah dengan pengalaman hidup yang sudah di dalam hati kalian saat ini. Baik,
saya mau menceritakan pengalaman saya berkaitan dengan ayat yang menarik menurut saya. Yang menarik tadi ada pada ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dalam kehidupan saya setiap hari, kejadian atau tingkah laku saya itu sering menduakan hati, baik terhadap orang yang dekat terhadap saya maupun orang lain di sekitar saya. Hal ini yang menginspirasi saya ketika kira-kira bagaimana untuk ke depan saya bisa menjalani semuanya itu dalam kasih dan karunia Allah. Baik, hal yang kedua menurut saya ini ketika kita dipersatukan atau ada janjian untuk bertemu dengan orang-orang yang berada di dekat kita dan kita menentukan waktunya. Tetapi waktu yang kita tentukan itu tidak seimbang dengan apa yang sudah menjadi sebuah kesepakatan kita dengan orang tersebut. Kadang kita menduakan itu ada dalam arti bukan hanya dari segi waktu, tapi kita sering mendua dengan orang-orang atau kekasih hati kita yang berada di dekat kita saat ini, baik terhadap orang tua maupun terhadap orang lain. Mungkin berkaitan dengan sharing ini begitu saja dari saya. Ya, terima kasih saudara. Marilah kita mendiskusi rencana kegiatan aksi nyata. Baik, berkaitan dengan aksi nyata, saya mau mencanangkan bahwa untuk ke depan saya berusaha untuk tidak menduakan hati orang lain. Mungkin itu aksi nyata yang mau saya canangkan untuk ke depan. Mungkin begitu saja. Kami minta saudara untuk mengajarkan doa penutup. Tuhan yang kekal dan kuasa, puji syukur atas kehadiran-Mu. Sehingga dalam proses pembuatan video metode 7 langkah ini kami dapat melaksanakannya dengan Tuhan. Kami mohon berkat-Mu supaya dalam kehidupan kami setiap hari kami selalu dalam naungan kasih setia-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus sendiri. Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini dan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.